Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 145 Laboratorium Simulasi Komputer. Kali ini kami akan mempresentasikan studi kasus kami, yaitu dengan judul Analisis Sistem Antrian Proses Pembuatan Tahu di PT Sumber Rasa menggunakan software ProModel dengan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Johan Sano Karismadeva, NPM 200320121047, dan partner saya yaitu Doni Ismail Lang Santoso dengan NPM 200320101087. Langsung saja ke abstrak. Antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan, sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani. Permasalahan yang terjadi di pabrik tahu PT Sumber Rasa yaitu antrian yang terjadi pada tiap tahap proses produksinya. Hal ini dikarenakan akibat jumlah sumber daya pelayanan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah demand yang ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan maksimalkan jumlah produksi. Simulasi dilakukan menggunakan software ProModel untuk menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Hasil verifikasi dan validasi dapat confidence interval yaitu μ1, μ2 lebih besar daripada 3,707, lebih kecil dari 16,773 sama dengan 1 alfa. Jadi H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang μ1 μ2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Dan dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat atau karena data yang dihasilkan tidak valid. Maka hasil simulasi tidak dapat digunakan pada sistem produksi yang sesungguhnya. Lalu pada pendahuluan, meningkatnya kompetisi yang mengarah pada tuntutan kebutuhan konsumen baik dari kualitas maupun kuantitas menyebabkan dunia usaha harus berjuang untuk meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, dan fleksibelnya untuk dapat berinovasi secara cepat dan tepat. Salah satu hal yang mencolok dalam sebuah instansi pelayanan langsung konsumen adalah bagian fasilitas pelayanan. Di Indonesia, makanan berupa tahu dan tempe sudah sangat populer sebagai lauk yang paling akrab di telinga masyarakat. Kedua makanan tersebut sama-sama diolah dari kedelai punya penggemar dari berbagai kalangan. Dan sampai saat ini kebutuhan akan tahu masih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk meski negara ini digempur berbagai menu masakan yang diadopsi dari makanan negara asing. Tingginya arus demand menyebabkan antrian yang panjang dan lama pada proses produksi tahu. Simulasi adalah cara untuk menirukan sistem nyata yang ada dengan sifat yang lebih mudah untuk diamati daripada sistem aslinya. Dengan simulasi memungkinkan untuk dapat mengamati bagaimana perilaku sistem yang dimiliki. Dengan kata lain, model simulasi yang baik adalah model simulasi yang selain dapat menjelaskan hasil dari sebuah sistem, tapi juga mampu menjelaskan karakteristik dan perubahan sistem dari waktu ke waktu. PT Sumber Rasa merupakan sebuah perusahaan pangan yang memproduksi produk tahu. Terdapat permasalahan yang dihadapi perusahaan yaitu adanya antrian proses pada pembuatan tahu, di mana dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan tujuan melakukan perbaikan untuk meminimasi waktu antri dan memaksimalkan jumlah tahu yang dapat diproduksi dengan menggunakan pengambilan data menggunakan data sekunder. Data yang ada tersebut akan digunakan untuk proses simulasi dan diolah menggunakan software ProModel untuk memodelkan semua situasi dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata menggambarkan kegiatan antrian dalam sistem pelayanan sesuai sistem yang ada. Lalu selanjutnya untuk metode penelitian, pada tahap pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data waktu perendaman, yang kedua data waktu penggilingan, yang ketiga data waktu pemasakan, yang keempat data waktu penyaringan, dan yang kelima data waktu pembungkusan. Dan diperoleh data waktu pengukuran dari jumlah produksi tahu sebagai berikut. Lalu untuk tahap pengolahan data berupa flowchart seperti berikut ini. Lalu untuk pengaplikasiannya pada aplikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Doni Ismail Lang Santoso dan Bang 230.1.8.7. Pada kesempatan kali ini saya akan merunning program software ProModel. Sebelum kita masuk ke software ProModel, kita tentukan entitas terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan entitas perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan,
rumusan dengan 10 kali pengukuran dalam 1 menit. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam software model. Kalau kita klik file new, hasilnya kita terserah, misal modul 2, sistem jenisnya kita limiter, lalu klik OK, lalu upgrade, lalu location. Pertama kita akan membuat grafiknya terlebih dahulu, terserah kita menggunakan grafik apa yang menggambarkan aktivitas yang kita lakukan tadi. Yang pertama yaitu perendaman, bisa berbesar berkecil, saya atur jaraknya, lalu kita bisa merendam dengan klik centangnya kita aktifkan dulu, lalu teks, lalu kita ganti perendaman, lalu kita enter. Untuk kita memilih grafiknya kita centang kembali, atas kedua yaitu penggilingan. Atas ketiga yaitu pemasakan. Lalu atas keempat yaitu penyaringan. Lalu aktivitas yang terakhir yaitu pembungkusan, saya lakukan dengan grafik box. Lalu selanjutnya kita ke build, lalu ke entity. Kita akan produknya tahu, kita rename sistem jadi tahu. Oke, lalu selanjutnya yaitu ke artikel. Untuk artikel di sini kita kan entity-nya tahu, tapi saja tahu location lalu selanjutnya yaitu kita tentukan entity-nya kan tahu sudah. Lalu location-nya yang pertama yaitu perendaman, lalu entity X-nya kita isi 1, isi INF, frekuensinya sudah 1, lalu klik
enter. Tahu penggilingan fungsi 1 1 dan terakhir tulisan. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu kita ke build lalu ke processing. Pada tahap ini memang agak rumit, jadi kita harus cermat. Yang pertama intinya tahu. Location yang pertama yaitu dari perendaman menuju output, tujuan sama yaitu tahu, destinasinya yaitu penggilingan. Lalu untuk objeknya kita klik saja, lalu kita menggunakan modal ini start feed. Kita masukkan data 1 sampai 10 tadi. Ya, 6, 7, 8, 6, 8, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 8, lalu 7, 8, 6, 7, 8, 8, 6, 9. Complete auto fit. Kita pilih display distribution, lalu oke. Lalu kita ke export. Targetnya ini kita ganti ke model, bidangnya lebih besar, jadi kita klik OK. Lalu kita ke sini atau kita klik build ini, kita ganti ke move for, di kanan, paste. Lalu kita klik aja. Lalu selanjutnya kita enter. Intinya juga tahu. Locationnya dari penggilingan output tahu, destinasinya yaitu pemasakan, sama objeknya kita menggunakan takdir. Lalu auto fit, script, oke, export, aplikasinya kita akan juga model, lalu tetap bisa binomialnya ranknya 10/100, klik oke. Tetap move for, paste itu saja. Lalu selanjutnya yaitu entity tahu, location dari pemasakan menuju ke penyaringan. Lima belas, 16, 17,
Oke, ekspor tetap nominal yang terbesar. Startpage ini kita ganti ke model, lalu oke. Lalu kita buat gambar palu ini, kita move for paste plus tahu enter, dan tidak tahu dari pemasakan dari penyaringan, punya tahu destinasinya jurusan, lalu objek kita start lagi. Lalu data yang keempat yaitu 28 dikali 31 terus 30. Oke, respon. Kemudian lalu kanan paste terus yang terakhir yaitu pembungkusan. Outputnya sudah tahu, dimensinya sheet. Kita gunakan data pembungkusan yang terakhir. 9, 8, oke, kepalu, kanan, paste, terus lalu setelah selesai semua kita akan mensimulasikan. Kita klik simulasi, kita klik option terlebih dahulu. Runtimer kita menggunakan waktu 8 jam, lalu untuk berapa kita 10 kali pengukuran, lalu oke, lalu klik simulasi lagi. Lalu sebelum kita run, kita simulasi terlebih dahulu. Kita filenya misal produksi taruh, lalu save. Untuk mempercepat hasil runningnya, kita geser ke kanan saja untuk mempercepatnya. Lalu kita yes. Lalu ini ganti ke all, lalu oke. Berikut dari hasil dari output program software pemodal. Lalu berikut outputnya dari produksi tahu. Selanjutnya pada bab 3 itu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu menghitung jumlah replikasi. Jumlah total waktu yang ada di sini didapatkan dari pengaplikasian pada aplikasi ProModel. Dapatkan aplikasi 1 sampai 10 dengan total waktu sebagai berikut.
63,90, 69,41 dan seterusnya. Lalu dapatkan rata-rata yaitu 67,378 dan standar deviasi 4,0508 sekian, lalu variansi 16,409 sekian. Dengan N sama dengan 10, N-1 sama dengan 9 dan confidence levelnya 95% dan A-1 min 95% yaitu 5% atau 0,05. Didapatkan A/2 yaitu 1,96 dengan perhitungan didapatkan N aksen yaitu 3. Lalu untuk total waktu pengukuran dari pelanggan 1 sampai 3 waktu pengukuran 77, 74, 80. Lalu dari hasil output simulasi dari aplikasi 1 yaitu 6390, yang dari aplikasi kedua yaitu 6941, yang ketiga yaitu 66,97. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah model wedge confidence interval, di mana hipotesa sebagai berikut. Lalu dapatkan tabel keempat yaitu perbandingan autoreal system dan arena, di mana replikasi 1, 2, sampai 3 dengan real system yaitu replikasi 1 77 dengan pro model 63,90, replikasi 2 yaitu 74 dengan pro model 69,41, replikasi ketiga dengan real system 80 dan pro model 66,97 dan dapatkan rata-rata real system yaitu 77, pro model 66,76 dan standar deviasi pada real system yaitu 3, pro model 2,76 sekian dan variansi pada real system yaitu 9 dan pro model yaitu 7,6231 dan N masing-masing yaitu sama-sama 3 dan M1 juga sama-sama 2. Dengan H0 sama dengan yaitu μ1 min μ2 sama dengan 0 dan H1 μ1 min μ2 tidak sama dengan 0 dengan alpha 0,05 dan dilakukan perhitungan dapatkan DF yaitu 4, maka dapatkan dari tabel distribusi T bahwa T TD kali F alpha per 2 dapatkan 2,776, didapatkan nilai HW yaitu 6,533. Sehingga confidence intervalnya adalah μ1 min μ2 lebih besar daripada 3,707, lebih kecil daripada 16,773. Dengan analisa yaitu dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada dalam ada rentang μ1 min μ2 sehingga dapat dikatakan data yang dapat tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum dapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Selanjutnya untuk analisa pembahasan akan dibahas oleh teman saya Demi. Lalu selanjutnya yaitu analisa output. Dari hasil result yang didapat diketahui bahwa average time in system dan satuan minutes muncul pada replikasi 1 selama 63,90 menit, pada replikasi 2 selama 69,41 menit, pada replikasi 3 selama 66,97 menit, pada replikasi 4 selama 62,66 menit, pada replikasi 5 selama 77,35 menit, pada replikasi 6 selama 67,50 menit, pada replikasi 7 selama 65,94 menit, pada replikasi 8 selama 64,97 menit, pada replikasi 9 selama 66,63 menit, pada replikasi 10 selama 68,45 menit. Lalu selanjutnya kesimpulan, adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah pada hasil replikasi aktivitas simulasi produksi tahu dengan replikasi sebanyak 10 kali diberikan hasil 63,90, 69,41, 66,97, 62,66, 77,35, 67,50, 65,94, 64,97, 66,63, 68,45. Kemudian dihitung nilai beta atau nilai half width sebesar 2,89502 dan diperoleh nilai N absen sama dengan 3. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka dilakukan pengujian validasi model dengan metode wedge confidence interval dengan perbandingan hasil real system dan output software pro model diperoleh nilai HW atau half width sebesar 6,533. Kemudian untuk confidence intervalnya adalah μ1 sampai dengan μ2 kurang dari sama dengan 16,773, lebih dari sama dengan 3,707,
sama dengan 1 sampai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa K0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai dengan mu2, sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid, dan dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi perbandingan tersebut. Untuk penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software untuk membandingkan hasil outputnya supaya output yang dihasilkan lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.